di konteks kita sudah memasuki pasca reformasi sekitar 14 tahun. Dapat nanti kita diskusikan di forum sesi pertama ini. Jadi itu sebagai pengantar. Kita undang 10 kampus di Kota Bekasi karena kita tahu bahwa pemilih pemula ya itu cukup banyak. Pemilih pemula dari pemilu ke pilkada ini ada penambahan kurang lebih 26.000 ya. Jadi ini ada 100 orang yang kita undang dari 10 kampus. Harapannya tentu saja mereka datang ke TPS untuk memilih gitu ya, dan mereka bisa juga melakukan pengawasan partisipatif nanti pada Pilkada 2024. Oke, Mbak, kalau dari Bawaslu sendiri, Mbak, ngelihatnya anak-anak muda ini untuk di Pilkada sendiri, apakah nantinya akan ada kemungkinan golput akan lebih tinggi atau bagaimana, Mbak? Apa yang disampaikan? Tadi sih kita akan sampaikan ya bahwa golput itu memang diperbolehkan secara nggak ada sanksi lah orang kalau nggak datang ke TPS itu, tapi bahwa mereka punya hak itu harus diberikan ya. Dipastikan mereka tercatat sebagai pemilih yang berusia pada 27 November berusia 17 tahun itu berhak sudah untuk memilih gitu. Nah, bahwa kalau mereka kami sampaikan juga ya, kalau buat saya memang golput itu nggak keren aja gitu, karena kita berharap partisipasinya juga akan bertambah. Yang di pemilu 80%, berharapnya bisa bertambah nanti di pilkada. Bahwa memang artinya anak-anak muda ini care dan peduli terhadap pemimpin di Kota Bekasi ke depan. Mbak Laksana sendiri kenapa sih, Mbak, kok ngerangkulin anak-anak muda ini khususnya dari anak kampus? Ya karena satu, tadi udah disampaikan juga pemilih anak muda itu cukup banyak, 56%. Ya, di Kota Bekasi juga sama. Kalau digabung itu lebih milenial dengan Gen Z itu di atas 50, ya hampir 56% malah pemilih itu cukup banyak sekali. Jadi mereka jelas menentukan hasil perolehan suara. Nah, kalau mereka golput, mereka nggak paham cara milihnya gimana, terus bahkan mereka nggak datang. Nah, itu kan akan berdampak perolehan suaranya. Itu juga menunjukkan bahwa partisipasi juga rendah gitu. Jadi ya harapannya tentu saja melibatkan banyak anak muda. Mereka siap untuk mengawasi juga, apalagi anak muda itu paling gampang nggak terkena hoaxnya. Ya, orang-orang boomer itu kan gampang terkena lihat gambar langsung wah percaya gitu. Padahal itu editan. Kalau anak muda kan enggak. Jadi justru mereka bisa menyebarluaskan bahwa ini tuh info nggak benar, ini hanya untuk menghasut dan sebagainya. Anak muda nggak gampang dipengaruhi. Siap.